Wa man qara'aha adada hurufiha, dan barang siapa yang membaca ayat kursi adada hurufiha, sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali, dengan tujuan agar rizki datang kepadanya, berkembang usahanya, lancar bisnisnya. Au wafa adainin, atau ia berkeinginan agar semua hutang-hutangnya menjadi lunas. Ketika semua itu dilakukan, anjahallahu ta'ala matlubahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyukseskan, akan menekani, akan mengabulkan segala apa yang diinginkan itu tadi. Wa hadza minal mujarrabat allati la syakka fiha, dan ini sangat mujarrab sekali, allati la syakka fiha, di mana keampuhannya sudah tidak diragukan lagi. Jika seseorang menginginkan satu kekayaan dengan berwasilah melalui bacaan ayat kursi sebanyak 170 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan dalam waktu singkat yang tidak akan lama. Tapi syaratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah meluaskan rizki kita, melancarkan usaha kita, memudahkan urusan kita, dan mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Insya Allah barakah bacaan ini, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man qara'aha adada hurufiha, dan barang siapa yang membaca ayat kursi adada hurufiha, sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 kali. Istiqomah membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Ia ba'taghi bidzalika mahabbata matlubatin, dengan tujuan agar ia dicintai oleh orang yang diinginkan. Au dukhula rizkin, atau ia berharap agar rizki datang kepadanya, berkembang usahanya, lancar bisnisnya. Au talaba amrin, atau ia berharap agar apa yang dilaksanakannya sukses, agar urusan yang dijalaninya berjalan dengan lancar. Au wafa adainin, atau ia berkeinginan agar semua hutang-hutangnya menjadi lunas, dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk segera dapat terselesaikannya. Ketika semua itu dilakukan, anjahallahu ta'ala matlubahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyukseskan, akan mengabulkan segala apa yang diinginkan itu tadi. Wa hadza minal mujarrabat allati la syakka fiha, dan ini sangat mujarrab sekali, allati la syakka fiha, di mana keampuhannya
sudah tidak diragukan lagi. Jadi orang yang istiqomah membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, boleh setiap malam atau boleh juga setiap pagi atau kapan saja, yang penting istiqomah, maka apa-apa yang tadi saya terangkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian dalam kitab ini juga diterangkan, man qara'a ayatal kursiyyi bi'adati hurufiha wa hiya mi'atun wa sab'una harfan. Barang siapa yang membaca ayat kursi adada hurufiha, sebanyak hitungan hurufnya, wa hiya mi'atun wa sab'una harfan, yaitu 170 kali, a'anallahu ta'ala fi jami'i umurihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan fi jami'i umurihi, dalam semua urusannya. Semua urusannya akan berjalan lancar atas ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah bacaan ayat kursi. Wa qada hawaijahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menekani hawaijahu, beberapa hajatnya. Ini jamak, bukan hanya satu hajat, tapi semua akan diijabah, diberikan oleh Allah. Wa kasyafa durrahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kemudaratannya. Misalnya ia sedang terjangkit sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh, atau ia sedang terperangkap dalam sebuah masalah yang tak kunjung selesai, semua itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wassa'a rizqahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan meluaskan rezekinya, akan melancarkan usahanya, memajukan bisnisnya. Wa nala matlubahu, dan ia akan mendapatkan segala apa yang ia inginkan. Selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, wa in talabal ghina bi ayatil kursi, dan jika seseorang menginginkan kekayaan, memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, wa da'a bima yuhibbu, kemudian setelah selesai membaca ayat kursi 170 itu, ia berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan, yakni kekayaan itu tadi, fa innallaha ta'ala yusari'u ila qada'i hawaijihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yusari'u, akan menyegerakan, mempercepat untuk mengabulkan segala hajat dan keinginannya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya di sini ada 16 khasiat. Pertama, orang yang istiqomah membaca ayat kursi sebanyak 170 kali dicintai oleh orang lain. Yang kedua, dilancarkan usahanya. Yang ketiga, dikabulkan hajatnya, baik hajat yang besar maupun yang kecil, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang keempat, disegani oleh musuh-musuhnya. Yang kelima, diselamatkan oleh Allah dari kejahatan orang-orang yang akan berbuat jahat kepadanya, baik itu secara zahir maupun kejahatan secara batin seperti sihir, santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Yang keenam, diselamatkan oleh Allah dari kedengkian orang lain. Yang ketujuh, diselamatkan oleh Allah dari rekayasa, tipu daya. Yang kedelapan, dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua hutang-hutangnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Yang kesembilan, kalau ia sedang ditahan misalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera mengeluarkannya dari tahanan. Yang kesepuluh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dalam semua perkara, dalam semua urusan. Yang ke-11, diwujudkan oleh Allah segala impiannya. Sesuatu yang secara akal mustahil bagi kita, tentu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-12, dihilangkan semua kesusahannya, diganti dengan kejembaran dan kebahagiaan. Kemudian yang ke-13, dihilangkan oleh Allah segala apa yang menjadi mudarat baginya. Misalnya ia sedang terkena penyakit yang tak kunjung sembuh, semua itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ke-14, diluaskan oleh Allah rizkinya, baik rizki zahir berupa materi maupun rizki batin berupa ilmu, keimanan dan lain sebagainya. Yang ke-15, diberikan oleh Allah segala apa yang diminta kepadanya. Dan yang ke-16 ini tolong perhatikan, yang ke-16, jika seseorang menginginkan satu kekayaan dengan berwasilah melalui bacaan ayat kursi sebanyak 170 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan dalam waktu singkat yang tidak akan lama. Tapi syaratnya untuk yang nomor 16 ini, setelah selesai membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, ditutup dengan doa di bawah ini sebanyak 100 kali. Nah, doanya tolong perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa dibaca 100 kali setelah kita selesai membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Ketika ini dilakukan, maka sebagaimana tadi diterangkan, fa innallaha ta'ala yusari'u ala qada'i hawaijihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan untuk mengabulkan hajatnya. Nah, untuk yang terakhir, yang ke-16 ini, sebaiknya kita lakukan selama 7 malam atau 21 malam. Syukur-syukur kalau amalan ini kita jadikan amalan tetap, amalan rutin, maka insya Allah ma'al yakin segala apa yang kita inginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dianjurkan sebelum kita membaca ayat kursi 170 kali ini, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Ini dilakukan dalam 1 kali duduk menghadap kiblat. Dan setelah selesai ditutup dengan doa tadi sebanyak 100 kali. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.